Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan. Engkau kami puja di tengah-tengah jemaat-Mu yang banyak di tempat ini. Kami memuliakan Raja di atas segala Raja. Tuhan yang tidak pernah berubah. Allah yang perkasa, Raja damai, penasehat bagi setiap kami. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah umat-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Siapapun jemaat-Mu yang menyaksikan secara langsung di Gading Nias, ataupun mereka yang menyaksikan ibadah di rumah, dimanapun tempat mereka berada. Kuasa Tuhan menjangkau, menjamah setiap kami. Segala rancangan si jahat, tipu muslihat iblis, kuasa kegelapan, kami ikat, kami patahkan kuasanya. Urapi hamba-Mu jadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan Tiberias Gading Nias yang di tempat ini dan yang di rumah, sama-sama dengan bangga kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang kembali mengumpulkan saudara dan saya untuk bersama-sama ibadah secara onsite. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Belum semuanya bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Yang bangga punya Tuhan Yesus, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk kepercayaannya saya boleh melayani pada siang hari ini. Terima kasih kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus, bahwa gereja bisa kembali ibadah secara onsite. Doa kita agar gereja bisa terus kembali beribadah dan pandemi ini segera berlalu. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini bisa tolong ditampilkan, menguasai kehidupan. Apa tema khotbahnya? Bilang kiri kanan saudara, katakan Tuhan mau kamu menguasai. Bilang sama yang baru ngomong, bukan dikuasai. Amin saudara. Kita buka dasar ayat firman Tuhan, perikopnya 1 Samuel 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. 1 Samuel 22 1 sampai dengan 5. Saudara yang sudah di sana, kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayatnya yang kedua. Demikian seterusnya, ayat yang kelima kita bersama-sama. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya. Lalu Daud pergi dari sana, melarikan diri ke Goa Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua saudara. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. 4 saudara. Ayat yang kelima sama-sama kita baca 3-2 ya. Tetapi Gad nabi itu yang percaya firman Tuhan hidup dan berkuasa, katakan amin. Dari ayat ini kita mempelajari bahwa Allah memproses seorang the future king, future leader. Namanya David atau Daud. Daud mengalami oil press, Daud mengalami sebuah proses yang progresif saudara. Daud mengalami sebuah proses yang luar biasa. Daud berpikir ketika dia habis mengalahkan Goliat,
keadaan akan menjadi lebih baik. Betul, untuk sesaat keadaan menjadi lebih baik. Tetapi ketika dia menjadi kepala pasukan dari Saul, jadi panglimanya saudara. Dan ketika rakyat memuji, menyembah atau mengagungkan dia, muncullah iri hati. Selalu saya mau bilang, di balik semua promosi, di balik semua berkat, di balik semua nama besar akan menarik banyak orang yang iri hati sama keberhasilan kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Karena yang namanya kesuksesan bukan hanya menarik berkat, tapi menarik juga orang-orang yang gak suka sama saudara. Itu yang terjadi dengan Raja Daud. Ketika dia mengalahkan Goliat, anaknya dari Saul, Milka diberikan kepadanya. Dia menjadi pemimpin dari pasukannya Raja Saul. Ketika rakyat memuji dan menyukai Daud, Saul menjadi iri hati. Singkat cerita, Daud berlari kepada Raja Akhis. Pura-pura gila Daud ini. Daud ini saudara mencoret-coret yang namanya pagar di kerajaan musuhnya. Daud ini mengizinkan janggutnya penuh dengan ludahnya. Karena Daud takut dibunuh oleh raja itu. Dan Daud lari ke sebuah gua yang bernama Adulam. Arti dari nama Adulam adalah refuge atau tempat perlindungan. Arti dari nama Adulam, ini gambarnya saudara. Ini goanya, dari Adulam namanya refuge. Gua Adulam ini dekat dengan posisi Daud mengalahkan Goliat, nggak terlalu jauh. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa di beberapa waktu Daud menjadi pahlawan dan beberapa waktu kemudian Daud dikejar-kejar menjadi musuh. Di sini menjadi apa? Pahlawan, di sini menjadi apa? Musuh. Ini hidup. Hidup kadang-kadang seperti itu. Hidup akan menjungkir balikan kita. Makanya taruh pengharapanmu sama Tuhan saja. Makanya taruh pengharapanmu sama Yesus saja. Karena kalau taruh pengharapanmu sama dunia, ketika engkau dijungkir balikan kayak kejadian Daud, engkau gila. Daud jadi pahlawan, tiba-tiba dikejar-kejar jadi kriminal. Daud harus sembunyi di sebuah gua yang namanya Gua Adulam. Singkat cerita, Daud kehilangan istrinya karena Milka anaknya Saul. Daud kehilangan sahabatnya, Yonatan, anaknya Saul. Daud kehilangan pekerjaannya karena pekerjaannya diambil oleh Raja Saul. Daud kehilangan apa lagi? Penasihat spiritualnya, Nabi Samuel mundur dari dia. Daud kehilangan segalanya. Daud cuma sendirian. Tapi walau waktu Daud sendirian, kita lihat ayatnya yang kedua. Kita akan masuk dalam inti khotbah saya. Ayatnya yang kedua, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Itu jangan-jangan yang ngejar Daud dia. Tiba-tiba udah habis baru teriak dia. Ngomong-ngomong, I miss you jemaat Tuhan. Biasa cuma lihat kamera. Itu kameramen dia lagi. Daud saudara, dia stres. Dia mengalami banyak masalah. Dia mengalami banyak tekanan. Tapi Tuhan kirim orang-orang untuk menolong Daud. Bukan pengusaha yang Tuhan kirim. Bukan pahlawan yang Tuhan kirim. Yang Tuhan kirim yang kurang lebih mirip kayak dia. Punya banyak masalah. Ada 3 ciri, ada 3 tipe orang yang datang sama Daud. Tipe yang pertama, orang yang dalam kesukaran. Bahasa Inggrisnya distress. Arti dari distress ini adalah kesukaran yang sangat besar. Kesukaran Daud besar apa kecil? Besar. Tipe orang yang kedua yang datangin Daud adalah orang yang punya masalah in depth, masalah ekonomi. Bahasa Inggrisnya bilang bankrupt atau alias lebih besar utang daripada aset. Daud sama seperti mereka, gak punya duit sama sekali. Tipe yang ketiga, orang dalam kepahitan. Atau bahasa Inggrisnya menggunakan kalimat bitter of soul. Mengalami perlakuan tidak adil. Daud lagi stres, lagi bitter, lagi pahit, lagi punya banyak masalah. Yang dikirim sama Allah untuk nemenin mereka, untuk nemenin Daud. Sami mawon sama dia. Tahu sami mawon? Itu soto yang hitam-hitam. Itu rawon terserah gua. Yang sama, saudara pernah gak gini? Saudara punya masalah.
Doa, Tuhan, tolong dong Tuhan hibur saya, aku lagi banyak masalah. Terus tiba-tiba Tuhan kirim, bukan jawaban dari masalahmu, orang lain yang punya masalah. Tuhan, kau bilang, Tuhan, kok bukan saya dihibur, kok saya harus hibur dia? Pernah gak kayak gitu? Woi, biasa aja dong. Wah, pernahmu mengguncangkan duniaku. Ada teman saya, rekan hamba Tuhan ketika pandemi, awal-awal pandemi kan gereja tutup 2-3 bulan. Gak bisa bayar cicilan rumah, cicilan rumahnya harus di-extend. Dia bilang, aduh bro ada jemaat, gue doa sama Tuhan supaya bisa bayar cicilan rumah. Tiba-tiba ada jemaat telepon, dia minta doain supaya bisa bayar cicilan rumah. Gue mau bilang sama dia, kita doa bareng-bareng yuk. Supaya abis lo doain gue doain lo ya. Saya pernah punya masalah, lagi beban berat, lagi butuh dihibur. Doa sama Tuhan, Tuhan tolong hibur saya. Saya lagi banyak masalah, Tuhan tolong hibur saya. Tuhan kirim orang lain untuk minta dihibur. Daud ngalamin itu. Tapi yang saya suka dari kejadian Daud, poin yang pertama, catatan saudara. Yang pertama, Daud became captain over them. Daud menjadi pemimpin atas mereka. Terjemahan Inggrisnya keren banget. Daud menjadi captain, not captive. Daud menjadi pemimpin, bukan menjadi tawanan. Walaupun orang sakit hati kumpul sama dia. Walaupun orang yang punya kesukaran kumpul sama dia. Ini kan Rosa kumpul sama dia. Tahu Rosa? Rombongan sakit hati. Bukan Rosa Nainggolan. Saudara pernah gak sih ketemu sama orang yang sakit hati? Kumpul itu di Goa Adulam itu gak terlalu besar. Saya pernah pergi ke sana dengan Tiberias Travel. Goa Adulam gak terlalu besar. 400 orang kumpul. Itu bayangin perasaan Daud. Ke kiri, aduh utang gue banyak lagi. Ke kanan, aduh gue udah antar jemput tiap hari. Tiba-tiba nikahnya sama orang lain. Oh, hujannya di luar, basahnya di pipi. Oh, yang satu lagi kepahitan. Yang satu punya utang sama pinjol. Ada jemaat kasih nomor darurat pinjolnya, nomor telepon saya. Tiap hari WA, SMS saya. Saya bilang saya nggak kenal sama dia. Oh saya tidak tahu. Bapak nomor daruratnya, nomor telepon bapak. Saya bilang saya bukan saudaranya, saya pendeta. Karena Bapak pendeta bilang sama jemaat Bapak suruh bayar utang. Kalau ada orangnya di sini engkau layak disalibkan. Kok kasih pendetamu nomor telepon darurat pinjolmu. Yang ngerasain elo kok gue yang kena. Saya kangen nih ada jemaat enak nih. Enak nih kemarin saya ngelawak sendiri, saya ketawa sendiri. Saya salam sendiri, jawab sendiri. Aduh, I miss you so much. Sarang heo. Apa maksudmu tepuk tangan? Iya. Pilihan cuma 2, dengar saya. Hidup ini pilihan cuma 2. Dipimpin oleh masalah atau memimpin atas masalah. Cuma 2 pilihannya. Kalau saudara izinkan dirimu dipimpin oleh masalah, maka setiap hari masalah akan memimpin saudara. Tapi kalau saudara memimpin atas masalah, 400 orang yang tadi yang ikut Daud. Saudara baca 1 Tawarik, 2 Tawarik. Baca, buktikan omongan saya. 400 orang itu. Saudara secara kuantiti lebih banyak 400 daripada 1. Secara logika lebih mudah 400 ini mempengaruhi yang 1. Tetapi Alkitab mencatat bukan yang 400 ini mempengaruhi yang 1. Tapi yang 1 ini. Saudara ikan di lautan. Walaupun air laut asin, tapi daging ikan nggak pernah asin. Kalau ada daging ikan asin, udah dikasih garam itu. Yang membuat kapal laut tenggelam di lautan, bukan air di sekitarnya. Tapi yang membuat kapal laut tenggelam di lautan, karena air laut diizinkan masuk ke dalam kapal laut. Mantap. Itu siapa tuh? Itu mana orangnya? Langsung jadi pengerja di sini mana? Itu mantap anak kecil tuh. Dia lagi main game. Amin.
Ada yang gak dengar khotbah, amin aja dulu. Oh ini generasi minyak dan anggur nih. Oh generasi zaman sekarang kan mohon maaf ya mental tempe. Anak muda zaman sekarang aku butuh healing, najis. Healing apa healing? Oh toxic parenting. Aku butuh staycation. Nah. Apalah abuse relationship. Wah, love language. Lu Jakarta Utara bukan Jakarta Selatan. Healing. Dimarahin orang tua aku butuh healing. Nilai jelek aku butuh healing. Apa-apa aku butuh word of affirmation. Dulu zaman saya waktu kecil papa saya pukul saya. Saya gak bilang papa aku butuh healing. Dijambak saya sini. Apa healing lontong ah. Anak muda zaman sekarang ada masalah dikit. Langsung Instagramnya, profilnya langsung gelap. Kenapa mati lampu rumahmu? WA-nya langsung self healing. Self healing. Baba Mia Bilang kiri kanan saudara, kita jadi pemimpin. Bukan dipimpin. Baca 1 Tawarik, 2 Tawarik. 400 orang yang ikut Daud. Yang tadinya bitter, gak punya duit, punya masa kesukaran. Jadi pahlawan yang gagah berani. Baca buktikan omongan saya. 400 orang itu diubah oleh Daud. Jadi pahlawan yang gagah berani. Datang ke gereja. Taruh pahitmu di sini. Taruh masalahmu di sini. Taruh kesukaranmu di sini. Keluar dari gereja Gading Nias, Tiberias Gading Nias. Engkau jadi pahlawan yang gagah berani. Orang-orang hebatnya Tuhan. Orang-orang dahsyatnya Tuhan. Roma 8:37 bilang demikian. Roma 8:37 bilang demikian. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Bilang kiri kanan saudara, hai pemenang. Bilang sama yang baru ngomong, Yesus mengasihimu. Saudara berhenti, Allah tidak mengizinkan Daud mengasihani dirinya sendiri. Allah tidak pernah suka sama orang yang suka mengasihani diri sendiri. Allah gak bisa pakai orang-orang yang punya model mental korban terus. Daud tidak diizinkan oleh Allah untuk mengasihani diri sendiri. Karena kalau Daud mengasihani diri sendiri, Allah gak bisa pakai Daud untuk mengasihani orang lain. Berhenti menyalahkan keadaan. Hidup ini memang keras, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri kata orang. Hidup ini memang keras, dunia gak akan bermurah hati sama kita. Orang gak akan memberikan kita yang namanya privilege. Jujur li, gue ngomong apalah hari ini. Itu jujur li dari mana logikanya? Itu Inggris ngaco apa gimana? Orang yang mengasihani diri sendiri gak punya waktu mengasihani orang lain. Dan cenderung menyalahkan orang lain. Oh, habisnya keluarga saya broken home, makanya saya narkoba. Saya broken home, saya gak pernah nyimpen narkoba. Oh, habisnya papa mama saya orang miskin, saya gak bisa sarjana. Saya dari orang miskin, atas anugerah Tuhan sedikit lagi S3 saya selesai. Apa ngomong apa lagi? Kita yang nentuin, mau dipimpin oleh masalah atau mau memimpin atas masalah. Mau dipengaruhi oleh masalah atau mau keluar sebagai pemenang di tengah masalah. Ada orang, Pak Pendeta, bagaimana nih Rusia sama Ukraina lagi perang. Tolong doakan biar damai. Lu aja sama istri lu gak damai, jauh-jauh lu dari Rusia Ukraina. Ribut Rusia Ukraina gak ada hubungannya. Kita doain ada damai di Rusia Ukraina. Tapi kalau engkau gak damai sama anakmu, jauh-jauh Rusia Ukraina. Kecuali Rusia Ukraina di Tanah Abang, kita ketakutan. Amin. Yang kedua kita cepat saja. Saudara diberkati amin. Bilang kiri kanan saudara, kamu pemenang. Bilang sama yang baru ngomong, kamu diperintahkan untuk memimpin. Bukan untuk dipimpin.
Tiberias Gading Nias yang di rumah kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Saya pemimpin di dalam Yesus. Katakan amin. Tuhan berikan kapasitas yang besar sama diri kita. Tuhan berikan, makanya tiap kali engkau menerima tubuh dan darah Yesus. Papa Riaji sama ibu bangun Tiberias mengalami sakit penyakit. Enggak punya mental korban. Enggak nyalain orang lain. Cari Tuhan, maju. Kalau orang nyalain orang lain, tiap kali ada masalah, lempar batu, orang lempar batu sama dia, dia ratapi batu itu. Kenapa aku dilempar ya? Aku salah apa ya? Aku begini. Tapi orang kalau menjadi pemenang, menjadi pemimpin atas masalah, ketika orang lempar batu sama dia, batu yang dilempar itu dijadikan batu pijakan untuk dia naik. Ayo lempar lagi. Ayo lempar lagi. Jadi semakin dilempar dia, semakin dia naik. Pilihan di tangan saudara. Kalau orang lempar batu sama saudara, saudara mau menangisi batunya, silakan. Tapi saya nggak mau. Setiap kali orang lempar batu sama saya, atas anugerah Tuhan, saya akan jadikan itu batu pijakan. Batu promosi, batu mukjizat, batu berkat. Kita yang tentuin. Amin. Dulu waktu saya SMP, teman-teman saya kumpul pada nyipe narkoba. Saya di situ semuanya pada broken home. Tuhan saksi. Pada broken home semua. Ayo. Biar lo gak stres mikirin keluarga lo. Ayo. Saya dipanggilnya Bontot. Karena nama saya Bontot. Gideon nama baptis. Sudah gak penting, saya cerita langsung aja. Terus saya lihat. Saya waktu itu belum ngerti firman banget tuh. Tapi saya tahu sesuatu yang besar Tuhan nantikan, siapkan buat saya. Terus mama bilang gini sama dia. Pakai narkoba enaknya cuma beberapa menit. Tapi habis itu ketagihannya, duitnya dan sebagainya. Tapi lo bisa hilang, lo bisa ngelupain rasa sakit lo. Sorry, rasa sakit gua bikin gua jadi kuat. Habis itu saya dimusuhin sih. Iya, ya tau lah dibilang norak dan sebagainya. Tapi kalau aja saya ikutin hari itu, mungkin Gideon gak di sini. Mungkin saya akan makin tenggelam meratapi nasib saya. Kenapa papa saya pergi dari saya? Kenapa begini? Dunia memang gak pernah adil. Tapi Tuhan kita selalu adil sama kita. Amin. Yang kedua, kita lihat firman Tuhan. Ayatnya yang pertama, ketiga dan keempat. Sama-sama kita baca ayat yang pertama. 3, 2, 1, ya. Lalu ayat yang ketiga, dari sana ayatnya yang keempat, kasih keras suaramu, 3, 2, ya. Lalu yang pertama, menguasai kehidupan. Daud menjadi captain atas mereka, bukan menjadi captive. Dia menjadi pemimpin, bukan menjadi tawanan atas hidup ini. Ada banyak orang hari ini menjadi tawanan atas masalahnya. Tawanan sakit hati, tawanan kekecewaan, tawanan rasa pahit, tawanan menjadi narapidana atas kejahatan orang lain. Orang lain yang ngomongin kita yang sakit hati, kita yang gak bisa maju. Yang bodoh siapa sih? Kita yang bodoh. Orang selingkuhin kita, orang bohongin kita. Perbuatan orang itu bikin kita gak bisa maju. Kita ditawan oleh rasa sakit kita. Padahal Tuhan mau saudara maju dan menjadi besar. Yang kedua, di tengah-tengah dalam battlefield, dalam masa perang. Saya suka sekali Daud tidak membiarkan masa perang, masa sukar, masa sulit. Membuat Daud melalaikan tanggung jawabnya sama orang tuanya. Daud membawa orang tuanya kepada Raja Moab. Moab adalah musuhnya Raja Saul. Dan Moab adalah garis keturunan dari Raja Daud. Dari orang tuanya Daud, kalau sudah ingat kisah Ruth, Boaz, Naomi. Mereka dari orang Moab, saudara. Alkitab katakan Daud membawa orang tuanya. Dititipkan. Baru Daud pergi berperang.
Saudara perlu ingat bahwa orang tuanya Daud tidak mengasihi Daud. Ingat ketika Nabi Samuel datang ke rumah ayahnya Isai untuk memilih raja. Saya mau tanya, apakah Daud dipanggil? Apakah Daud di WA-in sama papanya? Enggak. Padahal Daud lagi nungguin WA-nya. Enggak ada di Alkitab saya ada. Ingat ketika Eliab lagi di medan perang, kakaknya Daud bilang apa sama Daud? Gue tahu kejahatan hati lu ngapain kemari? Walaupun orang tuanya Daud, makanya muncul dalam kitab Mazmur. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan, ayat ini muncul dari ayat bahwa Daud merasa orang tuanya tidak mempedulikan dia, tapi Tuhan menyambut aku. Walaupun dalam keadaan perang, Daud cares sama orang tuanya. Poin yang kedua, Daud peduli sama orang tuanya. Izinkan saya ngomong ini. Saya perlu mengingatkan ini berkali-kali lagi karena saya banyak anak muda yang ikut jadwal saya. Bahkan mungkin hampir mayoritas anak muda ikut jadwal saya. Izinkan saya ngomong ini. Saudara kalau ingin dipakai Tuhan hebat luar biasa. Punya rasa hormat sama orang tua. Jangan sampai karena engkau udah gede, udah punya uang sendiri, udah cari duit sendiri, udah punya rumah sendiri. Dan orang tuamu ikut sama engkau, orang tuamu nebeng hidup sama engkau. Karena orang tuamu makin tua, dengernya juga udah makin kurang tajam, ngomongnya juga udah makin pelan. Pola pikirnya mungkin udah mulai gak nyambung sama anak yang muda. Dan engkau bisa sembarangan sama dia, udah deh. Capek ngomong sama papa, capek ngomong sama mama. Diomongin gak ngerti. Jangan atur-atur kita yang muda deh. Kalaupun engkau gak setuju sama pendapatnya, ada etika untuk ngomong sama orang tua. Wah ini pada kurang ajar orang tua bagaimana deh. Amin. Mama saya mungkin nonton. Tapi nada suara saya gak pernah lebih besar daripada orang tua saya. Kalau orang tua saya bilang bontot, saya gak pernah jawab. Apa? Gak pernah. Ada anak muda udah gak ngehormatin orang tuanya. Ngelawan lagi. Itu kalau dosanya double. Udah gak hormatin, ngelawan lagi. Wah ini terdiam yang pernah saya ada di Gading Nias nih. Lantai 3, lantai 4, lantai 2 diam pada nunduk ke bawah. Ada yang orang tua mukanya berbinar-binar terus. Terus Gideon. Nah, memang nih Gideon pendeta favorit gue nih terus. Sampai hari ini kalau mama saya ngomong ceritain soal khotbah, walaupun saya sekolah teologi ya. Jujur ya, walaupun kadang-kadang masukan mama saya gak masuk akal gitu. Bontot, khotbah kamu begini. Dalam hati saya, lulusan teologi mana mah? Tapi saya cuma bilang, oh gitu mah. Oh iya mah. Makasih mah. Saya kan orang ayah sekarang. Iya. Saya tuh gimana ngomongnya ya. Gimana susah gitu ngomongnya ya. Tapi kalau ada anak muda yang lawan orang tua, saya pernah lihat tuh. Di mall, orang tuanya, papa cepetan dong, lama banget kita terlambat nih. Saya di belakang nih, saya bukan anaknya loh. Rasanya saya mau jambak itu anak gitu. Karena gini, orang tua tuh ketika kita kecil, maaf ya, kita pup di celana, dia lagi sibuk apapun, dia tinggalin buat urus kita. Ayo nak. Udah dia mohon maaf, dia cebokin, dia balik lagi. Kita jatuh. Dia balik lagi. Kenapa? Dipelukin. Iya. Malam-malam kita bangun, nangis. Dia gendong lagi. Padahal besok harus kerja. Kalau anaknya udah gede kurang ajar. Pergi loh. Saya harus ngomong ini. Jangan marah sama saya. Tapi bukan tanpa sebab Allah menaruh 10 hukum Taurat. Di salah satunya hormatilah ayah dan supaya lanjut umurmu di tanah yang kujanjikan kepadamu.
Kemarin saya datengin mama saya bilang, aduh jangan ketemu ya, ketemunya di pagar aja. Ya udah ini pagar, itu mama, saya di sini sama istri. Ma apa kabar? Mama jawab, baik. Ngobrol lagi teriak-teriakan rumah mama saya kan 5 hektar. Orang kaya. Kemarin pandemi awal-awal saya kan pendeta. 100% pendeta. Saya gak ada jualan soto pendeta Gideon. Saya hidup benar-benar dari belas kasihan Tuhan. Titik. Gak ada. Ketika pandemi kan ya begitulah. Kan turun. Tapi bulanan mama papa saya gak kurangin. Mama saya telepon, kamu butuh gak nak? Oh enggak. Nanti bontot ambil dari bank di Swiss. Uang bukan isu buat keluarga saya. Buat saya isu, buat keluarga gak isu. Bilang kiri kanan saudara, hormati orang tua. Ada berkat di sana. Setelah renungin deh. Dalam medan peperangan, Daud tinggalin peperangan. Daud urus dulu orang tuanya. Urus orang tuanya baru Daud balik. Saya percaya ya Allah yang lihat dari surga, Allah bilang begini. Baik si Daud ya. Berkatin deh. Tapi kalau ada Allah lihat dari surga nih. Kurang ngajar sama orang tuanya. Udah deh, cut, malaikat. Udah, kasih Omikron. Yang ketiga, yang terakhir. Langsung aja lah, udahan aja lah. Sama-sama bilang sama saya menghormati orang tua. Menghormati yang lebih tua. Kita orang Indonesia hebat loh. Sama yang lebih tua tuh kita tuh tahu istilah yang namanya sopan santun. Anak muda harus gitu. Anak-anak muda di sini ayo. Kalau ada orang tua jangan begini. Emang teman tongkrongan lu? Gini nih. Mau siapapun lebih tua kan? Sopan santun. Ada orang tua lewat, kau di belakang dia jalannya pelan. Jangan kau bilang, cepet dong. Nanti kau juga tua soalnya. Kau juga akan sama kayak dia gitu. Sopan. Iya, kemarin saya belanja, habisin $20 juta. Buat rakyat di Ukraina. Saya belanja, ada encim sama engkau, Tuhan saksinya. Nerobos set. Aduh saya bilang, ini mukanya jangan-jangan jemaat, bagaimana? Terus saya tengok saya dibilang, maaf ya dek, saya buru-buru. Oh enggak apa-apa pak. Kok dikasih? Saya bilang, itu orang tua. Masa kita marahin kalau anak muda? Mundur loh. Anak Medan. Hormatin orang yang lebih tua. Saya sama gembala sidang saya gak berani. Sama Pak Pariaji sama ibu. Sama pemimpin. Saya tunduk. Saya tahu otoritas. Kita anak Tuhan harus tahu otoritas. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga. Yang terakhir saya undang imam musik. Kita lihat ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Bagaimana menguasai kehidupan? Yang pertama menjadi pemimpin. Bukan ditawan tapi menjadi captain bukan captive. Yang kedua honor your parents. Hormati orang tuamu, hormati yang lebih tua, hormati kepemimpinan di atas saudara. Alkitab katakan bagaimana mungkin kita bisa hormat sama orang yang gak kelihatan. Kalau sama orang tua yang kelihatan aja kita gak mau hormat. Jangan bilanglah hormat sama Tuhan lah yang gak kelihatan. Orang tuamu yang kelihatan kau gak hormati. Omong besar kau. Jangan bilanglah hormat sama Tuhan yang gak kelihatan. Sama pemimpin di atasmu kau gak tunduk taat kepada otoritasnya. Daud berkali-kali dijahatin sama Saul. Tapi Daud gak pernah melawan Saul. Bukan berarti bodoh gitu, no. Tapi karena Daud tahu. Tentunya ini kasus.
Gak semuanya bisa diberikan seperti itu. Yang ketiga, Daud sedang berada di Goa Adulam. Ini kesukaan saya. Di Goa Adulam tempat aman, tempat terlindungi, stronghold. Dia aman. Nabi Gad adalah nabi kecil, bukan seperti Musa, Elia, Elisa, bukan nabi besar, bukan Yeskiel, nabi kecil. Namanya cuma ditulis di kisah ini, nggak ada kisah yang lain lagi. Nabi Gad suruh Daud keluar dari tempat perlindunganmu di Goa Adulam, tempat di mana Daud aman, pergi ke tanah Yehuda. Ada apa tanah Yehuda? Yehuda adalah pusat pemerintahan Raja Saul. Karena kerajaan Israel ada di situ. Yehuda. Saudara bisa ngerti gak maksud saya? Dari tempat aman disuruh oleh nabi Tuhan ke mulut singa. Butuh iman tuh kayak gini. Butuh apa? Iman. Saya harus bilang gini sama saudara. Perang Rusia Ukraina kalau sampai Amerika atau NATO ikut campur akan jadi perang nuklir. China pesawatnya udah tembus ke Taiwan. 12 apa 8 pesawatnya masuk ke dalam udaranya Taiwan. Korea Utara lagi siap-siap, saya baca tadi, mau serang Korea Selatan. Kalau sampai perang nuklir jadi, berarti hari depan akan lebih sulit. Lebih berat. Tempat teraman di muka bumi bukan berada di Mabes Polri, bukan berada di tempat TNI, tapi tempat teraman di muka bumi adalah berada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Saudara boleh berada di tempat yang paling berbahaya di medan peperangan, tapi kalau itu kehendak Tuhan, gada dan tongkatnya akan melindungi saudara. Amin. Tapi saudara boleh berada di tempat yang menurut dunia lebih aman, paling aman. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, engkau dalam bahaya. Makanya tempat paling aman di muka bumi berada dalam Tuhan. Makanya Pak Pareji suka bilang yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Yang ada Yesusnya yang senantiasa diurapi. Sama-sama bilang sama saya, yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Satu gambar terakhir untuk menutup khotbah saya. Ini adalah peta perjalanan bangsa Israel ke tanah Mesir. Kalau saudara lihat baik-baik dari peta ini. Di sebelah kiri saudara itu adalah Egypt atau Mesir. Di tengah-tengahnya ada yang namanya Goshen. Ini bukan Gosen tapi Goshen. Kalau Gosen itu kasih bintang 5. Gosen garis merah itu adalah rute tercepat dari dari Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan. Beberapa teolog menghitung jumlahnya kurang lebih 11 hari dari Mesir ke tanah perjanjian. Garis yang kuning itu disebut sebagai jalan kerajaan. Lebih cepat lagi untuk bisa sampai ke situ, beberapa teolog menghitung, arkeolog menghitung kurang lebih 8 sampai dengan 9 hari. Tapi we all know, harusnya 2 minggu, paling gampang deh, hitung paling cepat aja. Paling cepat gitu mereka sambil dikit-dikit foto, dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit bikin konten. Saya kalau ke Israel, tour guide-nya selalu bilang orang Indonesia terkenal dengan 3T. Telat, toilet, toko. Jadi kalau jalan sama orang Indonesia itu pasti lebih panjang. Nah gambar yang tadi, harusnya kan gampangnya gitu kan. Dari Mesir, lurus, harusnya kan tinggal 2 minggu sampai. Maka kitab bilangan, kitab ulangan, kitab imamat cuma 1 halaman.
Tapi Allah lihat tuh, sudah lihat tuh ke bawah. Allah lewatin tuh. Pihak Pahirot, Allah lewatin Rafidim, Allah lewatin lagi apa tuh? Tanah Kusir, Ben Hill. Mana lagi tuh? Grogol. Saya lihat petanya ya. Allah nggak pilih jalan yang paling cepat. Ikut Tuhan, kadang-kadang jalannya bukan jalan yang paling cepat loh. Ke bawah dulu. Udah ke bawah di atas. Udah sampai atas. Kan ke atas langsung nyampe gitu kan. Allah ke kanan dulu. Udah kanan kan tinggal ditembusin kan nyampe gitu ya. Allah bilang apa? Puter bawah dulu. Udah puter bawah. Naik lagi. Total berapa tahun mereka sampai ke tanah perjanjian? 40 hari itu mah orang meninggal. Perayaan 40 hari. 40 tahun. Dengar ya. Kadang-kadang kita gini, Tuhan lurus. Kalau goal nih bisnis, gue jadi orang kaya. Nanti gue sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lurus, jadi gue. Tapi Tuhan bilang, enggak. Lurus, nanti belok kanan. Udah belok kanan, putar balik lagi. Atau gampangnya deh, kita dari Tiberia Center, mau ke Gading Nias, kan deket ya. Lurus, kanan, putar balik, nyampe. Ngerti ya? Tuhan bilang, oke lurus, kanan, putar balik nyampe. Enggak, lurus dulu. Ngapain? Ke pelabuhan. Ikut Tuhan kayak gitu. Sering dalam hidup saya melayani Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau ke sini lebih cepat nih. Tuhan bilang no. Yang pimpin kamu apa aku? Karena bagi Tuhan tujuan udah gak penting. Destination gak penting lagi. Bagi Tuhan dia mau ubah karaktermu. Lihat deh kisah bangsa Israel. Ngeluh keluar dari tanah Mesir, ngeluh. Di depan laut, di belakang pasukan Mesir. Ngeluh, mukjizat. Ngeluh, mukjizat. Ngeluh, mukjizat. Dia ngeluh, kalau gini kita mati. Allah belah laut. Mereka lewat. Udah belah laut merah, mereka lewat. Aduh lapar. Allah kirim roti mana, roti boy dan roti-roti yang lain. Daging telur puyuh, burung puyuh. Tuhan kirim. Mereka haus. Tuhan pukul melalui Musa keluar air. Mukjizat, ngeluh, mukjizat, ngeluh, mukjizat, ngeluh. Sayang banget Tuhan sama Israel. Ngeluh, mukjizat. Bersungut-sungut, Tuhan kasih mukjizat. Bersungut-sungut, Tuhan kasih mukjizat. Tapi jadinya 40 tahun. Pilihan di tangan saudara. Makin banyak kau bersungut-sungut, makin lama nyampenya. Tapi kalau engkau tutup mulutmu, ikutin rutenya Tuhan, taat sama rancangannya, tanah yang berlimpah susu dan madu disiapkan buat saudara. Tutup Alkitab saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi.